Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi kami wabarakatuh. sedang berada di sebuah tempat yang senantiasa membuat suasana hati menjadi asri. Nyaman, Banyak ya. pohon, kemudian hijau, senantiasa membuat suasana hati itu tenang, tentram gitu ya, Kang Iya. Wandi ya. Ya, ini adalah kios kembang, dan kios kembang ini insya Allah ke depan akan diekspos juga. Karena yang unik itu ini adalah programnya tidak hanya sebatas untuk budidaya bunga atau kembang, tapi ada sangkut pautnya dengan pesantren nih, gitu kan? Ya, betul Nah, sekali. sebelum ke sana, saya akan ke depan akan berbincang-bincang dengan Kang Wandi Sandiato. Beliau ini seorang santri, jadi masih nyambung tentang pesantren ini. Kita awali dengan perbincangan kita dengan mengeksplor santri seperti apa. Sudah ada di hadapan saya santri yang sekarang sudah dengan pengalaman belajar santrinya ini berhasil juga menjadi pengajar gitu ya. Oke, benar ya Kang Yogi, Kang Wandi begitu ya? Ya, tanpa berpanjang kata, saya akan sapa Kang Wandi. Terima kasih sudah berkenan hadir Kang Wandi. Terima kasih juga sudah diundang ke channel YouTube Tuas Kehidupan. bersama sahabat Dan bersama sahabat. Tuas Kehidupan. Iya. Ya. Menariknya itu saya ingin lebih dalam mengkaji tentang santri, karena sebelumnya kita sudah pernah berbincang Ya. tentang bagaimana itu pesantren segala macamnya. Nah, saya ingin sekali lebih masuk ke sebetulnya dari Kang Wandi sendiri nih. Pengalaman jadi santri itu gimana gitu dari awal itu ya. Oke, siap. Saya sangat ingin mengetahui pengalaman Anda sejauh mana, karena saya masih penasaran dengan statement Anda waktu itu bahwa santri itu adalah aset negara. Nah, gitu kan. Wah, betul Nah, kali sekali. kalau aset negara harus dibangun berarti kan, harus Iya, ditularkan gitu kan, harus disiapkan. Nah, saya ingin sekali Kang Wandi menjelaskan itu semua dari awal perjalanan Anda, kenapa tertarik menjadi santri dan menjalani kehidupan Bangga sebagai saya menjadi santri. santri. Silakan Kang Wandi. Oke, siap. Ini menarik sekali ya, Kang Ramlan. Terima kasih. Dengan tema tentang kesantrian. Ya, betul. Pertama nih ya, menjadi seorang santri itu ada kesan sedikit, tapi ya sedikit Negatif. tidak enak gitu, tidak Oke. enak ya, karena Iya, iya. keterpaksaan juga saya menjadi santri dulu. Awalnya? Iya, Iya. betul sekali, Oke. terpaksa. Karena pas saya dengar bahwa santri itu jorok makan gitu Kang, terus lagi Iya. ada santri nyuci sendiri, mandiri lah kayak gitu. Iya. Saya gak nyaman sebenarnya. Tapi yang namanya santri, perjalanan saya itu dulu di Tasik ya, pernah ngaji di Miftahul Huda. Waktu SD sebenarnya, waktu SD. Lanjut saya pindah SD kelas 5 di lingkungan pondok pesantren, pindah kelas 5 SD ke Cianjur, di Alpala. Di Alpala, Oh. di daerah Sukaluyu. Sukaluyu. Oh Iya, iya, di iya, Alpala. iya. Saya mengenal kitab kuning, Kang. Yang pada waktu itu saya disuruh nalar. Pertama kali yang saya hafal adalah kitab Jurumiyah. Kitab Nahu. Kitab Nahu, kitab Nahu. Nggak ngerti apa nih, kok harus hafal kitab Jurumiyah. Ya udahlah, turuti aja gitu kan. Kelas 5 SD. Kelas 6 naik ke SMP. Nah, SMP kelas 1 saya pindah ke Bogor, Pondok Pesantren Tulung. Nah, barulah di situ diajarkan bagaimana santri yang sesungguhnya. Karena pas waktu di Cianjur, di Alpalah ini, saya lebih pulang pergi atau disebut juga dengan santri kalong. Santri Kang. kalong. Ah, Tidak santri kalong. menginap. Tidak. Kadang-kadang menginap. Jadi ada istilah kalau santri kalong itu ngaji malam, siangnya pulang lagi. Oh, Gitu. makanya Itu disebut santri kalong. Yang Iya, namanya iya. kalong kan tidurnya itu Malam siang. aktivitas, Oh iya gitu. siangnya pulang. Gitu. Iya, iya, iya. Disebut santri kalong Oh, gitu. itu sejarahnya ya. Ada santri Iya, iya, kalong. iya. Nah itu kira-kira saya
dari awal pesantren itu berarti sejak SD udah mengenal pesantren kalau saya. Ya, betul. Saya memperhatikan itu kalau di dasar itu kan tadi SD berarti dasar ya. Iya. Ilmu-ilmu dasar katakanlah gitu. Nahwu dasar, sorof dasar, fikih dasar. Hampir semua pesantren yang saya tahu metodenya sama. Menghafal. Itu apakah ada rahasia di balik itu semua? Sebenarnya ada penekanan, Kang. Santri ketika di awal-awal itu ada penekanan tahfiz. Tapi bukan tahfiz Quran. Tahfiznya ya, kitab. Tahfiz kitab. Yang saya rasakan, ya mudah-mudahan semua santri terwakili nih. Yang pertama saya talar atau tahfiz adalah kitab Jurumiyah. Nah, jadi ditekan. Kamu harus hafal 2 bab minggu depan. Nah, ditekan. Metode paling ya kalau misalkan kita studi banding metode gaya Cianjuran gitu kan. Ada santri gaya Banten. Ada santri gaya Tasik, itu beda-beda sedikit lah. Kalau di Banten nggak Jurumiyah yang pertama dihafal, tapi ada kitab Awamil, nahu aja gitu. Nah, sama nahu. Sama nahu, tapi beda kitab. Itu cuma beda metode. Kitab Awamil namanya. Iya, Awamil namanya. Iya. Kalau saya sendiri awal nal kitab Jurumiyah. Gitu. Iya. Tapi pada dasarnya berarti semua sama ya, menghafal gitu ya. Kalau kita bicara tentang metode pendidikan gitu, bukan maksud saya membenturkan nih. Kalau sekarang kan lebih cenderung pendidikan itu jangan begitu, jangan menghafal, harus menyenangkan, jangan dipaksa gitu kan. Dengan pendidikan karakter itu. Sementara karakter yang dibangun santri di awal itu, di tadi yang dibicarakan, justru malah dengan terpaksa, dengan menghafal, dengan sangat berat, tapi ternyata hasilnya bagus ya. Ya minimal seperti Anda lah begitu kan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, jadi doa ini Kang ya. Nah, ini bagaimana? Menarik sekali. Jadi kalau istilah Sunda itu cara mendidik anak ada 3, Kang. Iya. Pertama ada yang disebut dengan namanya dipiratu. Apa tuh? Dipiratu. Jadi seorang ratu itu dibangga-banggakan gitu kan. Seperti ratu. Aduh Neng gitu kan. Aduh Aa Teteh Bager Soleh mau apa kan gitu kan. Kalau misalkan dipiratu, dipuja-puja. Iya. Namanya dipiratu. Nah, itu kisaran waktunya seorang anak tidak boleh ada tekanan dari orang tua. Berarti kurang lebih 6 tahun ke bawah lah. Di bawah 6 tahun. Di bawah 6 tahun itu jangan ada bentakan, nantinya ada sedikit tekanan, kemudian anak juga terbebani dengan itu. Nah, itu yang pertama ada dipiratu. Kemudian yang kedua ada dipisatru. Satru itu adalah istilah Sunda, banyak diarahkan gitu. Oke. Contoh gini. Umur 7 tahun nih, kisaran waktu 7 tahun sampai menjelang 15 tahun lah gitu ya. Karena ada pendidikan yang harus ditekankan. Hei, kamu jangan gitu. Nah, itu udah dipisatru. Oh, sudah mulai ada larangan, sudah mulai ada arahan. Udah diarahkan. Kamu harus hafal kitab ini. Kamu harus bisa ngaji. Kamu harus tahfiz. Kamu harus begini, jangan seperti itu. Nah, itu namanya dipisatru. Jadi usia 7 sampai 15. Nah, kisaran waktunya berarti 7 sampai 15 tahun. Iya. Nah, terakhir. Ya. Terakhir ada yang namanya dipiguru. Diperlakukan seperti guru. Ya, betul sekali. Kadang-kadang orang tua ada yang gengsi, Kang. Ayo coba aja kita banyak memperhatikan bahwa orang tua itu seolah lebih tinggi. Ya tetap aja kan ada istilah ada tak mah mengeluhuran sirah gitu kan, istilah Sunda kan gitu. Padahal ada anak yang harus dipiguru. Setelah umur 15 tahun kan ilmunya mumpuni. Jadi pendidikan dasar yang tadi tidak boleh ada tekanan itu udah mulai sedikit dimasukkan. Nah, nggak boleh gitu. Nah, harus gini. Coba baca bareng-bareng. A'udzubillahi minas, tuh kan. Astaghfirullahaladzim. Coba ikutin. Nah, tidak ada tekanan seperti itu. Kalau udah dipisatru, tadi umurnya, ini udah pelajaran naik tingkat. Kamu harus hafal ini. Kalau gak hafal, gak kasih jajan. Boleh. Bahkan dihukum.
harus ada hukuman. Oke. Bahkan kalau di dalam kitab Sulamul Taufik juga dijelaskan bahwa umur seorang anak itu ketika 10 tahun tidak mengerjakan sholat maka 4.000 Dipukul pukul. 10 tahun. Kan? Tapi pukulannya jangan pukulan marah, tapi pukulan sayang Pukulan gitu. bukan artinya menganiaya. Iya, tapi pukulan Tapi sayang pendidikan. gitu. Pendidikan dalam rangka mendidik, betul sekali. Iya, iya. Nah, ada 3 itu ya yang Iya, iya, iya. Ini menarik sekali. Artinya ketika dia sudah berarti 15 tahun itu kisaran kurang lebih balik ya. balik. Ya, Setelah balik dia diperlakukan lebih ke semacam rekan mungkin gitu ya. Lebih ke semacam partner, jadi diajak diskusi, iya betul dibuka sekali. ruang-ruang pendapat dia begitu ya. Tapi idealnya seperti ini. Hmm. Umur 15 tahun itu karena sudah balik dia itu ya. Nanti kita hubungkan dengan pendidikan santri. Nah, itu dia. Ya. Umur 15 tahun ini tidak ada lagi beban orang tua dalam hal Tanggung jawab orang tua. pertanggungjawaban. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi udah dilepas. Kenapa udah dilepas? Karena struktur keilmuan harus sampai kepada umur yang balik itu. Jadi kalau misalkan di awal itu belajar Al-Quran, cintai keluarga, cintai Nabi, nah itu kan anak-anak ya. Terus naik lagi fikih, muamalah, munakahat, hudud, jinayat, itu harus sampai keilmuan itu sebelum balik. Sebelum 15 tahun kurang lebih. Ya, karena setelah balik itu dia harus diwakafkan kepada negara. Santri ini atau anak yang terdidik itu Ya ini kisarannya berarti kalau udah balik berarti dipasrahkan. Ini diwakafkan, nyawanya udah milik negara. oke, saya Ideal. paham. Makanya tidak aneh kalau tokoh-tokoh muslim yang terkenal itu dari usia muda kipernya sudah luar biasa ya. Begitu ya. Makanya Ada dari kurun waktu itu cara pendidikannya ya pendidikan sunnah kayak gitu. Ya, seperti Usamah bin Zaid usia 16-17 tahun jadi panglima. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Sabit, nah, usia-usia muda. Al-Fatih Muhammad Al-Fatih 21 Al-Fatih, 22 gitu. tahun. Sangat luar biasa itu. Artinya memang bukan anak ajaib ini ya, tapi dibentuk begitu. Ya, dibentuk dengan struktur, dengan metode yang sunnah. Ya. Nah, betul. sekarang kita korelasikan Tarik. atau kita sambungkan dengan pendidikan kesantrian. pesantren, ya betul. Oke. Kita awali dari umur biasanya yang mesantrenkan anak itu lulusan SD, Kang. Tapi ada juga yang lulusan SMA, tergantung itu orang tua. Ya. Kalau anak lulus SD langsung dimasukkan ke pesantren, otomatis P1 namanya kalau di Langsung Sunda. disatru, ya. Disatru. Makanya ada tekanan, dipahamkan tata tertib pondok pesantren. Kalau kamu tidak menghafal maka dihukum. Oh, ini udah mulai memasuki ke sunnah ini tatanannya. Ya. Tapi ada kendala di situ, ada kendala. Seusia SD ini orang tua yang kadang-kadang cengeng. Anaknya ada yang seperti ini. Ada anaknya yang cengeng, orang tuanya lepas. Ada yang orang tuanya cengeng, lepas, anaknya yang cengeng. Jadi dalam pendidikan pesantren itu harus lepas. Udah, kalau dipasrahkan ke suatu lembaga pondok pesantren lepas. Jadi biar tidak ada tekanan. Anaknya banyak yang gak betah di pesantren ya karena itu orang tuanya yang menekan. Ya. Kangen, rindu kan dijenguk gitu. Dia yang jadi gak betah. Atau mungkin karena ada metode yang tidak berkesinambungan. Misalnya begini. Harusnya kan di usia tadi 7 sampai berapa tadi? 7 sampai 12 tahun ya. 15. 7 sampai 15 tahun ya. itu dia diperlakukan harusnya katakanlah di set gitu ya. Di set gitu kan, dibentuk. Nah, sementara pendidikan di rumahnya bukan begitu misalnya gitu ya. Dan jadi ketika masuk ke pesantren sudah waktunya harusnya sudah siap untuk disatru tadi pisah. Iya betul disatru. Karena memang basicnya tidak seperti itu, akhirnya dia tidak siap atau begitu mungkin ya. Wah. Makanya orang tua dari awal, nah ini sebenarnya panjang pembahasannya Kang. Kalau lihat ke situ kita gali dulu keterangan Al-Ummu Madrasatul Ula. Nah, ini gimana nih? Berarti kan ada korelasi antara pendidikan pesantren dan juga pendidikan orang tua, betul kan? Oh,
Ya. sangat kuat. Silakan Kang Wandi dibahaslah tentang ini. Ternyata pesantren itu bukan hanya sekolah atau tempat belajar yang terpisah dengan kehidupan orang tua. Al-Ummu Madrasatul Ula itu adalah seorang ibu menjadi pendidik, menjadi pengarah, tempat belajar pertama bagi anaknya. Seorang anak itu mencermin kepada orang tuanya. Jadi bagaimana kehidupan di keluarganya nanti dilepasnya. Nah, ini harus ada kesiapan untuk melepas. Jadi jangan sampai ketika seorang tua itu mengayomi anak, nanti setelah gede itu tidak bisa dilepas. Tidak mandiri anak. Tidak mandiri anaknya. Ya. Berarti Al-Ummu Madrasatul Ula gagal. Oke. Tidak sinkron nantinya, tidak sinkron ini. Gitu. Ya, akhirnya anak ketakutan di pesantren. Ingat mama, ingat papa, Ya. ingin jajan, ingin mandi bebas, ingin makan enak. Iya. Sedangkan kehidupan di pesantren itu langsung pisatru. Ya. Wah, itu jadi nggak sinkron kan? Harusnya disiapkan anak sedini mungkin. Al-Ummu Madrasatul Ula ini. Iya. Oke. Luar biasa ini. Karena ternyata cerminan dari pendidikan Islam itu ada di pesantren ya. Di pesantren. Walaupun di negara kita mungkin masih masih ada dikotomi antara pesantren dan pendidikan ini. Masih ada istilahnya ini mirip hanya orang Islam gitu. Ini hanya untuk agama gitu ya. Oh iya. Padahal tadi dan sebelumnya sudah dibahas juga. Sebetulnya bahkan dari metodenya pun dari awal dibentuk anak gitu harus sesuai dengan apa yang diminta oleh pesantren, sehingga ketika dia masuk pesantren langsung sinergi begitu ya. Iya, betul. Nama santri ini sebenarnya kalau misalkan kita lihat di negara kita, di Indonesia ini, santri bukan tersisihkan. Ya. Karena Islam punya santri, Hindu pun ada santrinya. Agama-agama lain punya santri, punya kader, intinya gitulah. Sistem pendidikannya punya. Oh iya, saya pernah teman saya pernah ikut acara di Bali pada waktu itu, namanya Santripreneur. Santripreneur. Santripreneur itu kan potensi-potensi dari, bahkan diundang juga dari Hindu, dari agama Buddha. Oh, ternyata ada santrinya. Karena waktu itu di Bali. Di Bali? Tapi Maksudnya enggak karena tempatnya di Bali ada santri Hindu, ada santri Buddha. Tapi memang begitu. Memang ada, dan itu pendidikannya sangat luar biasa. Sama juga namanya santri gitu kan. Kalau kita memakai nama santri di Islam, jangan merasa oh ini paling Islam namanya santri. Oh enggak. Oke. Nah, ini salah satu yang bikin saya penasaran. Santri itu kan itu sebetulnya bahasa apa sih? Karena kalau yang saya tahu hanya di Indonesia ya. Di Indonesia. Betul sekali, di Indonesia hanya namanya itu santri. Tapi asal mula santri itu adalah dari bahasa Hindu, dari bahasa Sanskerta. Oh iya. Ya kan, sastri asalnya. Sastri, nama dari sastri itu termaktub juga atau tertulis di agama lain. Sehingga diambil oleh agama Islam. Artinya adalah orang atau seorang anak yang mendalami kitab suci. Itu santri asalnya. Makanya pesantren itu dari pesantrian, pesastrian gitu asalnya. Tempat mengkaji atau mendalami kitab suci. Nah, di pesantren tempatnya jadi gitulah kira-kira. Iya. Ini menarik juga karena kan biasanya kalau yang saya pahami istilah-istilah Islam itu identiknya dengan bahasa Arab karena memang ya Al-Qur'an bahasa Arab, bahasa Muslimin bahasa Arab. Tapi ini tidak diambil dari bahasa Arab ternyata. Ternyata ya dari bahasa Sanskerta ya. Ya, artinya lebih dekat ke agama Hindu gitu ya, agama Hindu. Buddha. Tapi artinya bukan berarti walaupun namanya santri, tapi koridor pendidikannya pendidikan Al-Qur'an tadi, As-Sunnah tadi ya. Iya betul. Oke, saya mulai paham. Ya, ini juga menunjukkan bahwa tidak selalu Islam itu
harus berbeda. Maksudnya berbeda begini, tidak selalu eksklusif untuk kalangan muslimin tentu saja. Ya, Karena di Nusantara apa itu salahnya gitu kan? Ya. Apa salahnya ketika ada Wali Songo, ya kita kenal Wali Songo kan. Secara kultur, iya betul. Wali Songo pun ketika masuk ke Indonesia abad 12 kurang lebih lah, abad 12 tahun 1200 ini, oh enggak 1200, abad 16, 1600. Wali Songo masuk ke Nusantara, ini perkembangannya justru kebanyakan bukan Muslim, karena tujuan Wali Songo itu adalah dakwah mengislamkan, akulturasi dengan budaya-budaya. Dan itu cerdiknya para Wali Songo, tidak menimbulkan kekacauan, membawa ajaran Islam sehingga tidak ada kekacauan, aman, damai, tentram. Ini kecerdikan seorang dai. Ya. Apa salahnya Wali Songo dalam mendakwahkan atau mengajak kepada Islam itu, contoh bangunan masjid, bangunan masjid dengan ditumpuk seperti itu, kayak seperti prasasti, bukan apa sih, candi gitu ya. Candi. Kenapa, apa yang salah gitu kan? Diambil saja kan. Nama santri pun dari bahasa Sanskerta yang mereka pakai di agama Hindu dan Buddha. Kenapa nggak bukan diadopsi? Kalau diadopsi beda lagi nanti artinya. Diambil sepenuhnya kalau diadopsi. Diambil sepenuhnya. Tapi kalau misalkan udah Islam yang mengambil atau mengartikan santri itu, san itu cahaya, tri itu tiga. Itu dari bahasa Inggris ini. Tapi itu diartikan ya ada filosofinya juga gitu kan. Ada 3 cahaya. Iman, Islam, dan ihsan. Santri, 3 cahaya. Gitu. Iman, Islam, dan ihsan. Ya, begitu. Dan pesantren ini sebetulnya tadi nyambung ke Wali Songo, nyambung ke dan lain-lain betul ya. Karena yang membawa Islam ke Nusantara ini adalah Wali Songo. Ya. Gitu. Artinya kalau bicara toleransi kita sudah duluan. Oh iya, jelas sekali. Jadi para Wali Songo ini membawa Islam, mengajarkan Islam dengan damai, tidak dengan kekerasan. Itu patut ditiru itu. Iya. Patut ditiru. Karena saya perhatikan sekarang itu toleransinya jadi salah kaprah. Maksudnya begini, salah kaprah itu. Dengan atas nama toleransi kita tidak punya batas untuk mempertahankan ibadah kita sendiri. Ya, betul kan? Waduh. Ketika kita tidak mau ikut dengan budaya orang lain disebutnya tidak intoleran. Ketika mempertahankan disebutnya intoleran. Harus tetap, padahal tidak begitu ya seharusnya. Harusnya bisa dipisahkan mana prinsip dan mana non prinsip, harusnya gitu. Kalau kita ikut ajaran yang prinsipnya, misalkan kita masuk ke candi beribadah, ya itu kan prinsip. Ya. Mereka ikut sholat kepada kita itu kan prinsip. Bahkan nggak bisa yang lain nggak juga bisa. Kan? Ada hak-hak tersendiri tentang. Tapi kan kalau misalkan adat budaya, nah ini sebenarnya di Indonesia ini bermacam-macam budaya. Banyak sekali lah budaya-budaya yang Islam mengambil kepada Hindu Buddha, karena memang di awal mereka itu di awal. Justru kalau misalkan kita lihat mereka yang singgah dengan sendirinya gitu, keluar dari bumi Indonesia ini kok jadi minoritas, padahal dia dulu itu mayoritas gitu. Kalau kita lihat gitu. Iya, baik. Kembali ke bahasan pesantren nih Kang Wadi, kita sudah kemana-mana. Tadi kan sudah dibahas di awal tentang bagaimana metode dengan menghafal atau tadi karena tadi ada kolerasi dengan sistem pendidikannya pun. Dan itu hampir sama semua seperti itu. Nah, kita lihat setelah di dasar itu nanti masuk ke level selanjutnya. Nah, itu apa saja yang dipelajari dan bagaimana metodenya? Waduh, menarik sekali. Berarti ini pengalaman saya ya. Betul. Tapi beda-beda di setiap pesantren itu beda-beda metode dan saya terangkan dulu beberapa kelas di pesantren. Ada yang memakai kalimat balagan 1, balagan 2, balagan 3. Balagan 1 ini adalah dasar, menengah, balagan 2, balagan 3 ini atas. Itu yang setelah dasar tadi betul ya? Ya, betul. Nah, ada juga yang memakai bahasa i'dad. I'dad itu kelas persiapan, i'dadi. Kemudian naik ke ibtida,
kemudian ke Wusto, kemudian ke Ali, Ma'had Ali. Ada 4 tahapan berarti yang Ada 4 tahapan. Ada juga yang tetap masih sama. I'dadi, ada yang ibtida, masuk ke mutawasid. Jadi kalau tadi Wusto. Wusto, sekarang ada mutawasid. Ya. Ada juga Ulia. Ulia itu kelas yang paling senior lah. paling gitu. tinggi. Ya kurang lebih seperti itu. Kitab apa saja di dalam I'dadiyah kita mempelajari fokus terhadap praktek sholat, praktek wudhu, baca Quran, tahsinul Quran. Nah seperti itu. Tajwid lah, itu dasar-dasar di I'dad. Kemudian naik ke ibtida. Nah udah dikasih. Kalau fikih dasar tadi udah praktek sholat, praktek wudhu, maka dikasih kitab biasanya kultur Indonesia, Jawa Barat ini pemakai kitab Safi Tantunaza karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Masya Allah itu seorang ulama yang patut kita contoh, yang menjadi kitab rujukan santri di kelas ibtida atau di kelas awal gitu kan, karena sangat mudah memang memahaminya. Pasal langsung poin-poin, pasal langsung poin-poin. Nah penjelasannya sangat ringan dan ringkas sekali gitu kan. Dan itu orang Indonesia. Itu orang Indonesia, orang Banten gitu. Luar biasa. Luar biasa, Masya Iya, Allah. Lanjut ke ranah kelas Wusto. Agak naik dikit. Kitabnya yang seperti biasa. Fathul Qorib atau sarahnya Al-Bajuri ya. Kemudian ada Sulamun Najat. Nah, kitab Nahwu udah mulai digojlok di sini. Nahwu, Jurumiyah, Imriti, Sorob, dan Kailani. Kailani Yakulu lah gitu kan. Naik lagi ke Ulia. Ulia. Ulia udah gramatika, bahasa, logika, mantik. Itu kan udah ke sastra. Johar Maknun kan 4 disiplin ilmu. Ma'ani, Bayan, Bade, Balaghah. Oh iya. Nah, ini bagaimana seorang santri ini, makanya ada kelas public speaking sebenarnya Kang di pesantren. Di mana santri setiap 1 minggu 1 kali dibiasakan mereka itu bicara di depan umum. Atau istilah kita itu namanya ya public speaking. Pidato, belajar ceramah gitu. Tapi santrinya nggak sadar bahwa itu adalah belajar public speaking. Dia belajar ceramah, namanya muhadharah. Gitu. Iya. Secara konsep berarti tadi ya, ada beberapa tingkatan, ada beberapa rujukan yang dipelajari. Teori-teorinya berjenjang dari awal sampai akhir, dari dasar keseharian, ibadah keseharian, kemudian masuk ke konteks-konteks yang lain sampai di level tertinggi. Keseharian sebenarnya belum ini. Belum. Kehidupan di pesantren ini. Iya, maksudnya tadi kan ada yang sholat, ada yang ini Iya, betul sekali. Jadi konteks sampai di tahap di mana ada ilmu bahasa tersendiri tentu saja untuk masuk ke Quran lebih agar bisa lebih menerjemahkan Quran lebih jauh. Ya, itu konsepnya. Nah, justru saya mau nanyain itu sebenarnya. Prakteknya gimana? Ini mudah-mudahan para penonton nanti ya sudah terwakili para santri menyampaikan enak dan tidak enak jadi santri. Nah, iya. Sekalian aja Kang, sekalian. Ada konsekuensinya tentu kan kita bisa Aduh. Gaya makan dulu. Ya. Santri yang, karena kan pembagian santri itu ada 3 ya, santri salaf, santri modern, dan santri semi modern. Kemarin kita bahas itu. Oke. Kalau santri salaf, santri gaya makannya itu dia menunggu lapar, Kang. Santri salaf menunggu lapar. Udah lapar baru masak. Baru masak belum? Ini keren. Bukan lapar baru masak. Iya. Bukan lapar langsung makan. Iya. Nah ini luar biasanya santri salaf. Iya. Okay. Kalau santri modern dan semi modern, nah ini udah kekinian. Dia udah dimanjakan. Dia lapar, pergi ke kantin. Sudah ada makanan, udah ada tinggal dapur makan. umum, tinggal makan. Ya. Jadi kurang sedikit esensi daripada santrinya gitu. Kurang Karena bukan tidak. Di sisi kemandirian mungkin kurang ya. Dulu gitu. saking nikmatnya jadi santri gitu, Masya Allah. Ya. Kalau ada makanan atau nama istilahnya adrahi atau timbel gitu kan, ada santri baru datang nih ke pesantren, adrahi langsung makan. Itu menjadi kenikmatan tersendiri kan.
di situ saya berpikir bahwa jadi santri itu bahagia dengan kesederhanaan itu. Orang kaya belum tentu. Orang kaya belum tentu makan senikmat itu. Dengan beralaskan daun pisang, makan rame-rame bareng-bareng, bahkan balapan makannya. Menjadi kenikmatan tersendiri. Itu luar biasanya. Itu dari gaya makan. Ada juga gaya mandi. Pasti aneh deh. Mandi kalau misalkan ratusan santri, yang ngantri itu bukan orangnya, Kang. Apa aja coba? Sabunnya yang ngantri. Jadi di depan pintu WC itu ada 1, 2, 3, 4 yang ngantri itu. Santrinya sambil menghafal. Nah, ini kerennya santri, luar biasanya santri tidak menyia-nyiakan waktu. Ya. Ya itu sambil nunggu giliran antrian mandi dia sambil menghafal. Luar biasa, betul sekali. Nah, itu. Iya, ini kalau saya pernah baca tentang As-Suffah yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW, konteksnya kan begitu banyak karena ini kalau di Islam dijadikan, bahkan bukan hanya di Islam, di semua peradaban adalah ini bentuk model pendidikan yang diterapkan oleh Nabi kepada para sahabat dan akhirnya menjadikan para sahabat menjadi orang-orang besar. Tapi sebelum itu, pada prosesnya itu banyak sahabat-sahabat yang As-Suffah ini yang kelaparan. Ini nyambung ke situ mungkin ya, tentang ilmu ya. Betul sekali, tapi yang salaf ini. Yang salaf. Yang salaf, santri salaf. Karena tadi ada juga yang tidak usah gitu. Sedikit sih ada yang berbeda. Kalau dulu As-Suffah yang didirikan oleh Nabi di Madinah gitu kan. Karena Nabi mendirikan Suffah, masjid dan pasar gitu ya, pas masuk ke Yathrib gitu. Nah, lembaga pendidikan Suffah itu dibebaskan oleh Nabi sehingga IQ atau kecerdasan seorang sahabat menjadi besar gitu kan, tergantung kualitas sahabat itu sendiri. Dan ruang lingkupnya itu yang ngaji kepada Nabi, kemudian keluar itu bebas menyampaikan ilmu. Kalau di pesantren itu ruang lingkupnya diasramakan, apalagi aturan sekarang tidak boleh keluar asrama. Padahal kalau dulu kan sahabat sudah ngaji di Suffah, keluar langsung menyebarkan ilmu. Kalau di pesantren sekarang udah dilembagakan karena memang ya itu ketakutan ketakutan seorang pengasuh pesantren kabur. Jadi di lembaga pesantren ini dengan aturan tidak boleh keluar. Padahal harus bersosial. Nah, kurangnya bersosial padahal santri itu harus mengamalkan ilmu di masyarakat. Nah, itu dia. Sedikit aja bedanya. Oke. Iya. Bicara kemandirian gitu kan. Ini seperti yang ada di hadapan kita ini, Kang Wandi. Ini ada madu ya. Madu hutan murni Santani gitu kan. Madu akasia, kemudian banyak lagi. Ini salah satu sampel yang saya bawa. Ini produk-produk santri loh. Jadi Santani itu kan santri tani. Ya. Bukan cuma madu kah? Bukan cuma madu santri tani itu. Beras. Oke. Ada tanaman-tanaman hidroponik. Ya. Santri sekarang udah berkembang sampai kepada mempunyai program wirausaha santri. Di pesantren saya juga ada wirausaha membuat minuman dari boba. Namanya cold boba. Oke. Ya kok kayaknya kreativitas santri di bidang ekonomi itu keluar. Nah, ini madu dengan harga 90.000 per botol, dikemas, langsung menghasilkan untuk ya lumayan lah ya untuk uang jajan, karena kan santri itu identiknya dengan al-ujroh biqadril masakoh gitu kan, kalau nama santri. Al-ujroh suatu bayaran, finansial atau kalau bayaran enggak enak juga. Ujroh aja gitu ya. Ujroh aja ya. Biqadril masakoh, tergantung terhadap seberapa dia itu masakot. Masakot itu capek gitu kan. Jadi dia usaha mendapatkan hasil, ya tergantung usahanya. Hasilnya gede, berarti usahanya sangat luar biasa. Iya, menarik sekali. Artinya tadi bahwa
sebetulnya tidak hanya bicara konsep tadi, tapi didorong juga untuk terjun ke masyarakat, bahkan di semua bidang, di entrepreneurship-nya, di Entrepreneurship, ya. kemandirian tentu saja kan, kemandirian yang dibangun di pesantren seperti itu, ketika diterapkan di wirausaha kan akan menjadi mental-mental yang kuat nih, yang kokoh nih. Nah, itulah merdekanya santri. Jadi sampai memikirkan kreativitas santri itu bukan hanya di bidang keilmuan saja, gitu kan? Dia dilatih menjadi pemimpin, dia dilatih menjadi hakim, dia dilatih menjadi pengacara, dia dilatih jadi wirausaha. Ya, Gitu kan. Penulis, pembaca kan udah biasa itu kan. Seorang santri. Luar biasa. Makanya saya bangga jadi santri kan. siap. Kang Wandi, ini kalau kita bicara terus tentang santri nggak ada habisnya nih. Luar biasa ini, semakin digali ternyata luar biasa, banyak tabir yang tersingkap oleh pembicaraan kita. Mudah-mudahan bisa membuat paradigma santri bisa tidak lagi dipandang sebelah mata, dan memang terbukti kan sebetulnya kan hasilnya sudah jelas. Tinggal mungkin kita coba bandingkan saja nih sistem pendidikan ini, bukan hanya sebatas hal-hal yang bersifat teoritis ternyata, bahkan buktinya sudah ada, hasilnya di masyarakat sudah ada, segala macamnya. Ini kita tutup dulu bincang-bincang kita. Saya ingin satu hal saja, ceritakan sejauh mana sih Anda sebangga apa sih jadi santri gitu, yang sampai sekarang ini, yang awalnya terpaksa itu tiba-tiba Anda mengeluarkan statement yang kemarin saya dengar itu, saya bangga jadi santri. Kenapa bisa begitu? Istilah saya bangga jadi santri itu keluar ketika saya merasa puncak kejayaan saya ini, karena masih jadi santri, ternyata dipandang saya keluar dari santri tidak monoton gitu kan. Kalau misalnya saya aktif di organisasi, dipercaya, oh kok kamu bisa ngomong seperti itu? Oh, saya dilatih public speaking di pesantren. Di pesantren. Saya diskusi ilmiah atau debat ilmiah di kampus dengan mahasiswa. Oh, kok kamu bisa debat seperti itu? Oh, saya mujadalah dilatih bahsul masail di pesantren. Oke. Itu makanya saya bangga jadi santri. Santri itu multi talent, multi talenta, Kang. Hasil dari pendidikan pesantren ini membuat Anda lebih unggul. Dan Insya ternyata Allah. bisa selain unggul, manfaatannya juga lebih, berarti kan. Alhamdulillah, yang saya rasakan itu. Luar Dan biasa. kalau misalkan nanti bolehlah ya komen, oh ini saya belum terwakili nih dengan kata-kata, dengan kebanggaan sebagai santri, saya ceritakan yang lebih luas Oke. lagi tentang santri. Ya, teman-teman ditunggu, baik santri maupun yang lainnya, ketika ada hal-hal yang memang bermanfaat atau manfaatnya lebih ini, karena memang sebagai santri tadi bisa dibubuhkan di komentar ya. Oke, di komentar saja nanti. Kita Baik. diskusi lagi, Kang. Siap. Kang Wandi, terima kasih banyak. Obrolan kita asik sekali untuk santri ini. Kita akan gali lagi insya Allah di lain waktu ke depannya. Selain masalah pengalaman ini, saya ingin nanti akan saya tunggu sekali bagaimana ilmu-ilmu yang di pesantren itu kita bagi di media sosial sekarang ya. Iya. Kita Mudah-mudahan bagi, insya Allah. Kang Ramlan juga tidak bosan dengan bercerita Siap. dan berbagi. Ya, insya Allah saya akan sangat terbuka dengan hal seperti ini. Alhamdulillah. Karena bukan hanya sebatas pemanfaatan untuk diri kita sendiri, ini harus kita bagikan agar ini menjadi inspirasi bagi teman-teman semua, agar bisa ditiru, agar bisa dicontoh yang baiknya, dan juga tadi bisa membangun peradaban yang lebih baik ke depan. Siap, itu dia perbincang-bincang kita dengan Kang Wandi, seorang santri yang sudah berhasil menjadi pengajar, menjadi ustadz gitu kan. Amin ya Allah. Selain itu juga berkiprah di hal-hal yang banyak sekali, dan dia dari awal menyebutkan terpaksa menjadi santri, tapi ternyata hasil pendidikan di pesantren ini membuat dia mengeluarkan statement, saya bangga menjadi santri. Luar biasa sekali bincang-bincang kali ini. Kita tutup saja dengan segmen kali ini dengan sampai pembicaraan kita saat ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.